Astaghfirullah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Sulathiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada hadis kedua. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun wa thalathun kaffaratun wa thalathun darajat. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi bersabda, ada 3 perkara yang membinasakan, ada 3 perkara yang menyelamatkan, dan ada 3 perkara sebagai kafarah dosa, dan ada 3 perkara yang bisa mengangkat derajat kita di surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa ammal muhlikat fasyukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Adapun 3 perkara yang binasakan, yaitu kekikiran yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, kemudian perasaan ujub seseorang kepada diri sendiri. Wa ammal munjiyat fal adlu fil ghadabi war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khasyatullahi azza wa jal fis sirri wal alaniyah. Adapun 3 perkara yang akan menyelamatkan: adil kala ridha dan marah, sederhana ketika kekurangan dan kecukupan, kemudian takut kepada Allah ketika dalam kesendirian ataupun di tengah-tengah keramaian. Wa ammal kafarat fantidharus salati ba'da salati wa isbagul wudu'i fi as-sabarat wa naqlul aqdam ilal jama'at. Adapun 3 perkara yang merupakan kafarat, penghapus dosa: menunggu kehadiran salat setelah mengerjakan salat, menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi susah, dan melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Wa amma darajat fa it'amut ta'ami wa ibsa'us salami wassalatu bil laili wan nasu niyam. Adapun 3 perkara yang bisa mengangkat derajat kita di sorga: memberi makan terhadap orang-orang yang berhajat, kemudian menebarkan salam, dan salat malam kala manusia sedang tertidur. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih At-Targhib, dan hadis ini termasuk dari Thulathiyatu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, hadis ini bagus sekali untuk kita bahas, dan ini juga bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan selama kita hidup di dunia. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara. Pertama, 3 perkara ini membinasakan. Kedua, 3 perkara ini menyelamatkan. Ketiga, 3 perkara ini bisa menghapuskan dosa
dan yang terakhir bisa mengangkat derajat. Luar biasa sempurna. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, 3 perkara yang membinasakan. Kata Nabi SAW, fasyuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan perasaan ujub seseorang kepada diri sendiri. Adapun yang pertama, kekikiran yang ditaati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kikir dengan bakhil itu beda. Karena bahasa Arabnya beda masalahnya. Kalau bakhil ya dalam bahasa Arab al-bakhil. Kalau kikir disebut asy-syakhih namanya, maka disebut sukhun muta. Lalu apa bedanya bakhil dengan kikir itu? Sama-sama aja artinya kan? Beda. Kalau bakhil itu disebutkan contohnya oleh para ulama, umpamanya dia punya harta. Kalau untuk kepentingan pribadinya, dia bisa menghabiskan harta itu sesukanya. Tapi kalau untuk kepentingan orang lain, maka dia akan tahan harta itu dan tidak akan menginfakkannya. Itu disebut bakhil namanya. Tetapi kalau kikir yang disebut bahasa Arabnya asy-syahi, itu bukan bakhil kepada orang saja, kepada dirinya sendiri dia bakhil. Berarti kikir ini di atasnya bakhil lagi. Ya, jadi sudah bakhil kikir gitu. Kikir itu di atasnya lagi, karena bukan kepada orang saja, kepada diri sendiri dia bakhil. Karena manusia itu kalau terhadap diri sendiri, ada orang-orang yang tidak perhitungan kan. Antum kalau beli baju, beli apa saja, mau merek-merek branded, beli saja. Uang saya kerja dengan uang saya, hasil keringat saya. Apa urusan orang kepada saya? Atau umpamanya kalau mengajak keluarga makan, di mana saja, restoran mana saja, mau berapa saja bil yang keluar, bayar sama dia. Tetapi giliran ada orang yang membutuhkan, berhajat untuk kita tolong, tak ada pun 1 rupiah kita infakkan kepada dia. Ini disebut bakhil namanya. Tetapi di atasnya bakhil itu disebut syakhih, namanya kikir. Ada orang kaya kepada diri sendiri saja dia bakhil. Terkadang pakaiannya asal-asalan, padahal dia sanggup beli baju. Makanannya pun ya sederhana saja, takut uangnya habis. Kalau maksudnya sederhana tidak ada masalah. Tetapi maksudnya bukan itu, karena ketika ada orang yang berhajat, dia pun tidak mau ngasih masalahnya. Lalu untuk apa harta yang ia simpan itu? Kalau sama diri sendiri juga bakhil, apalagi sama orang. Lah inilah yang ditakutkan Nabi SAW. Jangan sampai kita tersentuh dengan sifat bakhil, bin pelit, bin medit. Nah itulah, bin-binnya banyak tuh. Ya. Lah bakhil sendiri macam-macam bentuknya. Ada bakhil yang berkaitan dengan harta, dia tidak mau berinfak. Ada bakhil berkenaan dengan diri sendiri, dan ada bakhil yang berkenaan dengan masalah jabatan dan kepemimpinan. Harusnya ketika dia punya jabatan itu kan digunakan jabatannya untuk kebaikan. Ketika ada orang yang meminta tolong umpamanya, karena memang jabatannya memang di posisinya, dia pun menolaknya, entah alasan apa. Padahal sebenarnya para pejabat itu kan kesempatan dia menjabat untuk banyak melakukan kebaikan. Sebab kalau sudah tidak menjabat, tidak bisa lagi dia melakukannya. Nanti nyesel, aduh coba antum datang ke saya ketika saya jadi telat. Udah dipecat baru ngomong kan gitu ya. Harusnya kan tidak seperti itu. Ya, itu namanya angan-angan kosong. Tapi ada bakhil juga dengan ilmu. Ada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau ditanya tak mau jawab, padahal dia tahu ilmunya. Jadi itulah kebakhilan-kebakhilan yang Nabi sendiri mengatakan, syarru ma fir rajuli syukhun hali'un wa jubnun khali'un, kata Rasul. Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang
adalah kikir yang sangat kikir dan pengecut yang sangat penakut. Ini sifat seorang muslim. Jangan ada pada diri seorang muslim kebakhilan di atas kebakhilan itu, karena ini menghancurkan. Kata Nabi SAW, iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhhi amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Kata Nabi SAW, jauhilah oleh kalian kekikiran, karena yang telah berbuat orang-orang sebelum kalian binasa itu karena kikir. Kikir itulah memerintahkan mereka untuk terus bersikap bakhil, maka mereka pun berlaku bakhil, dan kekiran itu pun menjadikan memutus tali silaturahim. Akhirnya mereka pun memutus silaturahim, dan kekikiran itu pula memerintahkan mereka untuk berlaku kefajiran, dan mereka pun melakukan kejahatan. Jadi kikir ini penyebab semua kerusakan. Jadi yang memerintahkan kita berbuat jahat itu kikir. Ketika ada orang yang membutuhkan kita bantu, kata kikir jangan dibantu, akhirnya dibantu. Ketika umpamanya ada orang-orang dari keluarga minta dibantu, kemudian kita tidak dibantu, akhirnya terputus silaturahim. Ketika kemudian orang ada yang mungkin sakit, membutuhkan uluran tangan kita, mungkin kalau tidak dioperasi atau diobati dia akan mati, karena kikir biarkan dia mati katanya. Urusan dia, saya nggak ada urusan dengan dia. Adik bukan, paman bukan, kan gitu orang kikir itu. Dia selalu menimbang-nimbang harta. Ini yang pertama. Kita sedikit-sedikit saja penjelasannya karena banyak. Makanya Nabi SAW senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dila'id daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung dari kamu dari kesedihan, kegundahan, kemalasan, kelemahan, kepengecutan, dan kebakhilan, atau tergadai dengan kebaikan ataupun dikejar-kejar hutang. Rasul berlindung dari perkara-perkara yang salah satunya dari kebakhilan. Kemudian yang kedua, hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memerintahkan kita untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita kemudian tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya kita mengikuti hawa nafsu kita. Makanya Allah terang-terangan mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak dinyatakan beriman sampai mereka berhakim kepadamu apa yang mereka perselisihkan, sehingga dalam hati mereka tidak ada keberatan terhadap keputusan yang engkau putuskan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Karena di zaman Nabi SAW, manusia yang paling taat kepada Allah dan Rasul itu para sahabat. Mereka kalau sudah mendengar firman Allah atau sabda Rasul, pasti mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Contoh, di zaman Nabi SAW, Rasul pernah datang ke rumah Zainab bintu Jahsin. Zainab bintu Jahsin ini keluarganya keluarga mulia, termasuk memiliki kehormatan di kaumnya. Tujuan Rasul datang ke rumah Zainab untuk meminta kepada orang tua Zainab meminangkan untuk anak angkat Nabi. Jadi Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid ibnul Harithah. Dulunya budak dimerdekakan, dia budaknya Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi, jadilah anak angkat Zaid ibnul Harithah ini. Jadi ketika sudah dewasa dan sudah layak untuk menikah, dicarikan jodoh sama Nabi.
Dapatlah kemudian Zainab bintul Harith. Ketika Nabi SAW sampai di rumah Zainab bintul Harith, senang karena tujuan Rasul akan meminang putrinya, tapi menjadi berubah mukanya ketika pinangan itu bukan untuk Nabi tapi untuk anak angkatnya. Kenapa mereka tidak suka? Karena itu budak, ya, budak hitam. Artinya dari segi tampan tidak ada, dari segi nasab pun tak ada, kaya pun tidak, kan gitu. Namanya budak, kan gitu. Tetapi kan sudah merdeka. Tapi kan bagaimanapun dia anak angkat Nabi sebenarnya, kan. Tetapi tradisi jahiliyah masih ada. Mereka tidak mau orang merdeka menikah dengan mantan budak. Akhirnya mereka pun menolak secara halus, sampai akhirnya turun ayat menegur mereka dalam surah Al-Ahzab ayat 38. Allah mengatakan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala sudah dan Rasulnya memutuskan sebuah perkara, tiba-tiba ada kebimbangan pula, ada kebingungan dalam hatinya, maka barang siapa, kata Allah, yang dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya atau putusan Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Turun ayat ini menegur keluarga Zainab. Ketika turun ayat ini, ya mau dikata gimana, Allah sudah perintahkan. Mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na, ya sudahlah, taat saja, terima saja, ini perintah Allah masalahnya. Menikahlah akhirnya Zainab dengan Zaid karena turun ayat ini. Begitu para sahabat, ya. Ketika kemudian turun pengharaman khamr, Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu kan sedang duduk di rumah Abu Talha. Biasa khamr itu di zaman para sahabat sebelum dilarang itu menjadi minuman kebanggaan untuk menjamu tamu. Tetapi kemudian setelah turun ayat innal khamra wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, sesungguhnya khamr dan teman-temannya itu barang najis, termasuk amalan syaitan, tinggalkan agar kalian beruntung, kata Allah. Ketika turun ayat ini, Rasul memerintahkan seseorang untuk berteriak-teriak di pasar-pasar, di jalan-jalan, di gang-gang, di keramaian, dan mengatakan ala wa innal khamra qad hurimat, ingat khamr sudah diharamkan, tidak boleh ada lagi yang minum khamr. Anas bin Malik ketika itu sedang menghormati tamu di rumah Abu Talha, sedang menuang-nuangkan khamr. Kata Abu Talha mengatakan, ya Anas, nampaknya ada kegaduhan di luar. Fakhruj fasma madza yaqulul munadi yunadi, kau keluar Anas, ada apa di luar itu kok gaduh sekali? Mungkin ada hal-hal yang penting yang Rasul sampaikan. Maka Anas keluar, tiba-tiba selang beberapa saat masuk lagi ke rumah Abu Talha, memberitahu bahwa di luar orang ramai karena Rasul mengutus seseorang dan mengharamkan khamr selamanya. Maka ketika Abu Talha mendengar seperti itu, akhirnya seluruh khamr-khamr yang ada di rumahnya ditumpahkan ke halaman rumahnya, dan seluruh manusia yang ada di pasar-pasar pulang semua ke rumahnya, kemudian menumpahkan khamr di depan rumahnya, sampai dikatakan salat syawari'ul Madinah, sampai banjir gang-gang kota Madinah dengan khamr yang ditumpahkan para sahabat itu. Itu namanya betul-betul mengikuti syariat namanya. Tapi ada orang-orang itu yang mereka tidak mengikuti syariat, mereka justru mengikuti hawa nafsunya. Seperti apa contohnya? Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala sampai mengatakan, ra'aitu katsiran minan nas yataharrajuna min rasyashati najasatin wa la yatahashuna minal ghibati. Ada sebagian orang itu, kata Ibnu Jauzi, mereka sangat takut dengan najis. Bahkan sebagian mereka sampai was-was itu. Ada orang yang wudu itu sampai habis satu kamar mandi itu, saking was-wasnya kan. Udah wudu tak jadi wudu lagi, nggak jadi wudu lagi. Was-was syaitan. Ya. Atau umpamanya dia udah kencing nih,
kemudian selesai kencing, dia keluar, kemudian ada perasaan kok keluar sedikit, was-was di akhirnya, ya, bingung nih, cemana nih. Ada orang yang sampai memperhatikan was-was itu sedemikian rupa, tapi mereka tidak pernah was-was ketika mereka menggibah katanya. Jadi kalau masalah najis diperhatikan, gibah pula tak diperhatikan gitu. Itu kan hawa nafsu namanya. Padahal perkara gibah ini kan dosanya lebih besar kan daripada bicara soal najis, ya. Ini hawa nafsu. Atau contoh yang lain, wa yukthiruna minas sadaqati wa la yubaluna bi muamalatir riba. Ada orang yang sedekah rajin, tapi riba juga rajin. Ini kan mengikuti hawa nafsu namanya. Memang dia sedekah, tetapi dia juga berlaku riba. Lah ini contoh-contoh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian juga wa yatahajjaduna bil laili wa yuakhiruna al fariidhah. Ada sebagian orang itu kalau solat malam rajin kali, sepertiga malam bangun solat malam, khusyuknya luar biasa. Giliran solat wajib tak ada pula dia, ya kan? Atau contoh yang konkret saja lah, kalau datang bulan Ramadan, kalau taraweh, subhanallah, ini Masjid Al-Fajri sampai nggak muat kan, sampai ke tempat sandal loh, di terpal tuh, itu tarawehnya. Coba antum lihat subuhnya. Kemana subuhnya? Kok bisa taraweh sampai ke tempat sandal? Kenapa subuhnya cuma separuh saja? Ini kan masalah. Atau orang yang mereka puasa loh ya, mereka puasa memang betul-betul, bahkan tim suksesnya obrok-obrok tuh bangunin orang kan, dia sahur puasa dia sampai maghrib, tapi datang sholat tak sholat pula dia. Memang puasa satu hari, datang zuhur tak sholat, datang asar tak sholat, tapi pula puasa disempurnakan. Yang lebih parahnya pula ketika dia mendekati maghrib, itu telinganya peka tuh kapan azan dikira mau sholat, rupanya supaya cepat buka kan masalah kan, ya. Nanti sok-sokan nanya-nanya kurma, mana kurma katanya. Kenapa tanya kurma? Ini kan sunnah Nabi kan. Lah ingat pula sama sunnah Nabi, tidak ingat sama kewajiban. Coba ini orang-orang mengikuti hawa nafsu yang seperti ini. Nah, ini makanya hati-hati yang seperti ini, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, contoh-contoh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ataupun dicontohkan dengan yang lain, al-mubalaghatu fil madhi waddam. Ada orang yang berlebihan ketika memuji, ada orang yang berlebihan ketika mencela. Sekarang ini musim-musim politik, kadang-kadang ada sebagian ya orang-orang yang dianggap ustadz masuk pula dalam perpolitikan. Bukan tidak boleh berpolitik, masalahnya ketika kemudian dia anggap saja mendukung paslon tertentu, dia bisa kemudian memuji pasangannya itu yang dia contohkan tuh, wah setinggi langit, dan menjatuhkan orang lain. Kan ada yang seperti itu kan. Ini mengikuti hawa nafsu. Yang anda ikut siapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini bahaya yang seperti ini. Berarti dia hanya ingin kedudukan di dunia saja kan. Mungkin entah ada apa-apa itu perjanjian politik, kalau dia menang jadi apa, Allahu alam kan itu ya. Tapi yang jelas bahwa kita saksikan itu kadang-kadang mengambil ayat Al-Quran, hadis Nabi untuk menghantam lawan politiknya. Coba ayat dan hadis diturunkan bukan menghantam-hantam orang. Jadi ayat dan hadis itu digunakan untuk ibrah, pelajaran supaya manusia lebih baik lagi. Ini kan kacau. Akhirnya kemudian mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah sekali. Bahaya sekali. Apalagi kemudian sampai menyebarkan berita hoax. Berita hoax tidak boleh disebarkan, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini kenapa mereka melakukan seperti itu? Sekali lagi karena hilang ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dan bahaya sekali kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, ikhwan, itu hilang semuanya. Dia tidak akan mendengar nasihat, mau dengar Quran, mau mendengar hadis, nggak akan bermanfaat bagi dia, karena sudah hawa nafsu jadi Tuhannya, ya. Kemudian walaupun dia punya ilmu dan akal, nggak akan digunakan ilmu dan akalnya. Kenapa? Karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Walaupun itu tahu benar, tetap tidak akan ikut. Orang-orang Yahudi bukan di zaman Rasul itu bukan tidak tahu Rasul itu Nabi. Mereka tahu
dengan ciri-ciri yang mereka baca dalam kitab-kitab mereka. Tetapi mereka mengikuti hawa nafsu dan menolak kenabian Rasul hanya gara-gara apa? Nabinya bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan bangsa Arab, yang selama ini mereka berperang dengan bangsa Arab. Nabinya pula dari musuhnya katanya. Setelah diteliti memang itu nabi, tapi mereka tetap hasad. Mereka pun kemudian mengikuti hawa nafsu, akhirnya tidak mengakui kenabian padahal mereka tahu itu nabi. Itulah akhirnya terhalang dari kebenaran kan, mengikuti hawa nafsu itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, ujub seseorang kepada diri sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ujub ini juga bahaya karena ini kan saudaranya sombong. Ujub ini kan saudaranya sombong. Dan yang pertama ujub siapa? Iblis. Yang pertama sombong dan ujub itu iblis. Ana khair minhu, saya lebih baik dibandingkan Adam. Ini kan sombong, ujub. Dan ujub ini macam-macam bentuknya. Ya, terkadang mungkin kita tidak sadar kita juga ujub kan itu. Seperti memangnya ujub dengan akalnya, merasa lebih cerdas dibandingkan yang lainnya. Ujub dengan pendapatnya, seolah pendapatnya yang paling bagus, pendapat orang lain itu diremehkannya. Ujub dengan ilmunya, tertipu dengan ilmunya, seolah-olah dia paling cerdas, yang lain itu dianggap bodoh. Ujub dengan syajaahnya, dengan keberaniannya, seolah-olah orang itu lemah. Ujub dengan kecantikannya, dengan ketampanannya, seolah-olah dia aja paling cantik, orang itu jelek. Atau ujub dengan kehormatannya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, sehingga merendahkan yang di bawahnya. Atau ujub karena nasab, merasa darahnya biru, yang lain itu merah. Ada itu, kami darah biru, darah keraton, yang lain darah hamba-hamba yang gak jelas katanya kan. Nah, ini kan ujub, gak boleh kawan. Ya, semua darah sama, merah. Yang paling tinggi di hadapan Allah itu hanya takwa. Ujub karena dia merasa Habib, keturunan Nabi. Sehingga saya pernah melihat di video itu di YouTube, ya, karena dia merasa Habib, keturunan Nabi, entah betul entah salah kan itu. Dia jalan, itu tempat kakinya anak-anak santri suruh sujud tuh, mencium bekas, bukan kakinya udah jauh di sana. Bekas apa langkahnya itu dicium. Anda ini siapa? Ya. Nabi saja yang jelas-jelas Nabi, tidak ada sahabat yang mencium bekas langkah Nabi, langkah kaki Nabi. Maka ini bahaya ujub, ya. Ataupun namanya ujub karena banyaknya pengikut, merasa bangga, gak tahu siapa saya katanya. Itulah bahasa-bahasa itu. Gak tahu siapa saya, gak tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Itu kan ujub ya kawan ya. Karena merasa kuat, merasa banyak pengikutnya, merasa banyak hartanya, merasa paling kaya, merasa paling bos. Ini bahaya. Karena Nabi SAW mengatakan, laulam takunu tudnibuna khashitu alaikum ma huwa akbar min dhalik al-ujba wal-ujba, kata Rasul. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, jika kalian tidak melakukan dosa, anggaplah kalian tidak melakukan dosa, kata Rasul, maka aku takut kepada kalian tertimpa perkara yang lebih besar daripada apa yang kalian lakukan. Apa itu? Ujub. Ya, dan ujub ini penyakit hati yang bisa membahayakan. Ini 3 perkara yang menghancurkan. Kemudian pembahasan yang kedua, 3 perkara yang menyelamatkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun munjiyat." 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama, adil dikala ridho dan dikala marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan doanya yang masyhur, kata Rasul, Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadati wa as'aluka kalimatal haq fil ridha wal ghadabi wa as'aluka al qasda fil faqri. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu kala dalam keadaan bersendirian dan kala dalam keadaan di hadapan manusia. Ya Allah, aku juga meminta kepadamu agar dapat mengucapkan kata-kata yang benar di kala keadaan ridha dan keadaan marah.
Ya Allah, aku juga meminta kepadamu supaya aku senantiasa sederhana, baik ketika kekurangan ataupun ketika berkecukupan. Nabi SAW meminta kepada Allah untuk senantiasa berkata benar, baik ketika emosi ataupun ketika tidak emosi. Karena ada orang-orang ikhwatu fiddin, kalau dia marah, dia mengeluarkan kata-kata terkadang di luar ucapannya, kesadarannya, ya. Tapi kalau sedang senang, lain pula. Contoh pamannya, ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada kita. Masalahnya orang yang mengeluarkan kata-kata itu orang yang kita cintai, pasti ditakwilnya beda dengan orang-orang yang kita benci, kemudian mengucapkan kalimat yang sama kepada kita, lain pula takwilnya tuh, iya kan? Pamannya ada dua orang nih, yang satu kita sukai, yang satu tidak kita sukai, mengucapkan kalimat yang sama, ya. Pamannya mereka mengatakan itu dasar kurang ajar, sama-sama ngomong begitu. Pasti mungkin kalau kita mengatakan kepada orang yang kita sukai, mungkin dia lagi marah, dia ngomong begitu. Tapi kalau yang mengucapkannya orang yang kita benci, memang dia dasar benci, makanya dia kurang ajar sama kan gitu kan, ya. Kadang-kadang kita menyikapi orang saja kadang-kadang berbeda kan, enggak boleh. Kita harus adil, walaupun yang mengucapkannya siapapun, apakah orang yang kita sukai ataupun yang kita sukai. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anul qaumi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Rasul, kata Allah. Allah mengatakan, jangan kalian berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencian kepada sebuah kaum kalian tidak berlaku adil. Tapi berlaku adillah, karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi hadis ini yang pertama, berlaku adil. Adil dalam segala hal. Baik Anda seorang hakim, ya, Anda harus adil ketika memutuskan perkara. Karena Rasul mengatakan al-qudatu salasatun, hakim itu ada 3. 2 di neraka, 1 di surga. Adapun yang pertama, hakim ini memiliki ilmu, tapi dia berhukum dengan kejahilan. Dia punya ilmu, berhukum pula dengan kejahilan. Mungkin sudah disogok, tak tahu, ya kan? Dia tidak memutuskan dengan kebenaran. Yang kedua, atau mungkin memihak dia, memihak seseorang kan, untuk menggolkan seseorang, walaupun tahu ini salah, digolkan saja. Ya, ini kan bahaya yang seperti ini. Kemudian yang kedua, memang hakim ini jahil, karena kejahilannya berhukum dengan kejahilan. Dua-duanya, yang pertama dan yang kedua, masuk neraka, kata Rasul. Tapi hakim yang benar adalah hakim yang memiliki pengetahuan ilmu, dan dengan ilmunya dialah memutuskan orang itu. Itu hakim yang benar tuh, tanpa memandang bulu di hadapannya, apakah orang di hadapannya itu keluarganya atau bukan keluarganya, ya, orang dalamnya atau orang luarnya, semua sama putusannya. Itu hakim di sorga yang seperti ini, harus adil. Bahkan jangankan seorang hakim, kita orang tua saja tidak boleh antum kemudian melebihkan satu di antara anak-anak kita, tidak boleh, harus adil. Bahkan dalam memberikan hadiah saja harus adil kan. Ingat kisah Nu'man ibn Bashir. Bashir ini suka dengan anaknya Nu'man, kasih hadiah. Kata istrinya, tidak bisa main kasih-kasih hadiah saja, kalau bisa di hadapan Nabi lah. Akhirnya datang ke hadapan Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasul, mau enggak engkau menjadi saksi aku, kata Bashir, memberikan hadiah kepada Nu'man sebagai bentuk hibah dan hadiah. Kata Nabi SAW, kamu punya anak berapa? Apa punya anak si Nu'man saja? Kata Bashir, enggak, anak saya banyak, salah satunya Nu'man. Kata Nabi SAW, oh tidak bisa, saya tidak mau jadi saksi untuk kezaliman. Kok tidak adil? Kalau anakmu itu banyak, ya kasih hadiah semuanya lah, masa kepada si Nu'man saja? Ya. Lah yang demikian juga berlaku. Tidak boleh seseorang tidak adil. Makanya di sini salah satu yang bisa menyelamatkan, jadilah adil. Adil baik ketika dalam posisi redha ataupun dalam posisi emosi. Ini yang pertama. 3 perkara yang menyelamatkan. Yang kedua, sederhana ketika kekurangan dan kecukupan. Apa maksudnya? Al-qasdu fil faqri wal ghina di sini. Sederhana ketika kurang dan ketika kaya.
Para ulama mengatakan maksudnya adalah amma qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qasdu fil faqri wal ghina, maksudnya adalah al-i'tidal wal wasat, tengah-tengah. Apa tengah-tengah di sini? Maksudnya wal wastu fi halil faqri wal ghina bihaitsu la ifrata halatal ghina wa la tafrita fi halatil faqri. Maksudnya tengah-tengah, bersikap sederhana baik ketika kecukupan ataupun kekurangan. Maksudnya kalau kita diberikan kekayaan jangan dihambur-hamburkan, tapi kalau kita miskin jangan meremehkan dengan kemiskinannya sehingga harus meminta-minta sama orang. Tengah-tengah maksudnya ya. Ketika kaya ya sederhana saja, jangan dihambur-hamburkan, nanti miskin baru tahu. Dan ketika miskin jangan kemudian meremehkan, tidak mau cari kerja, akhirnya meminta-minta sama orang. Maka tengah-tengahlah kita ini. Kalau kita kaya ya kita sederhana, kalau kita miskin tetap bekerja. Itu maksudnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taj'al yadaka maghlula ila unukika wala tabsut kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkan kepada itu karena menjadi tercela dan menyesal. Artinya jangan, kalau kaya jangan pelit, tetapi jangan juga menghambur-hamburkan. Tetapi kalau miskin jangan meminta-minta, bekerja. Itu maksudnya sederhana ketika kekurangan dan kecukupan. Karena ada orang-orang di masyarakat itu waktu kaya, ikhwatu fiddin, dia menghamburkan hartanya bukan untuk kebaikan. Sekalipun untuk kebaikan kita tidak boleh menghambur-hamburkan. Untuk kebaikan pamannya disedekahkan semuanya. Kenapa disedekahkan semuanya? Saya ingin niru Abu Bakar. Masalah itu. Karena Abu Bakar datang kepada Rasul di perang Tabuk, "Ya Rasulullah, aku serahkan semua hartaku untukmu, gunakan di jalan Allah." Kata Rasul, "Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu?" Kata Abu Bakar, "Aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya." Ucapan biasa, luar biasa bagi kita. Datang di zaman sekarang orang kaya disedekahkan semuanya. Kenapa kau sedekahkan? Aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya keluargaku. Ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ulama berselisih pendapat masalah ini. Boleh enggak seseorang menginfakkan semua seperti Abu Bakar? Sebagian ulama mengatakan boleh, dengan syarat apa? Dia punya skill. Abu Bakar kan dikenal tujarul zahab, dia penjual emas. Abu Bakar itu tukang emas, ya. Dan dia punya skill dagang. Kalau seandainya Abu Bakar menginfakkan semua hartanya kepada Rasul, dalam sekejap dia sudah bisa kaya lagi, karena punya skill bekerja kan. Tapi kalau dia tidak punya skill bekerja, umpamanya harta itu harta warisan, disedekahkan semuanya, kere akhirnya meminta-minta, jadi masalah, ya. Maka harus punya skill. Tapi kalau tidak punya skill tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun kita hendak berbuat baik kepada orang itu, anggaplah dalam bentuk wasiat, itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Wasiat saja tidak boleh lebih daripada sepertiga. Umpamanya saya mau mati, saya punya harta, kemudian saya katakan kepada anak-anak saya, pokoknya separuh harta saya kasihkan ke masjid. Dalam Islam tak boleh. Karena wasiat itu tidak boleh dikeluarkan kecuali paling banyak sepertiga saja. Karena jangan sampai mendolimi ahli waris, ya. Walaupun wasiatnya separuh, tidak boleh dikeluarkan separuh, sepertiga saja. Lebihnya diberikan kepada ahli waris. Seperti itulah Islam kemudian mengelola harta. Jadi kalau bisa sederhana ketika dalam kondisi kekurangan ataupun kecukupan. Makanya ada istilah para ulama, ya, al-ghina laisa huwa sahibul mal wal faqir laisa huwa faqidul mal. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya, dan orang miskin itu bukan yang tidak punya harta. Apa maksudnya di sini? Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu satu hari bertanya soal kalimat itu kepada Rasul. Apa maksudnya orang kaya itu bukan yang punya harta, orang miskin juga bukan yang tak punya harta? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal ghina
ghinal qalbi wal faqr faqrul qalbi. Kaya itu maksudnya kaya hati, dan miskin itu dikatakan miskin ketika miskin hatinya. Jadi kalau hati kita lapang, itulah kaya. Kalau hati sempit, itulah miskin artinya. Itulah definisi kaya dan miskin menurut Nabi SAW. Dan itu kita bisa rasakan kan. Antum nih melihat orang kaya itu zahirnya saja senang. Zahirnya, oh senang kali ya, punya mobil, rumahnya bagus, tinggal di Sukajadi atau di perumahan elit. Zahirnya, saya pernah diceritakan oleh salah satu ustadz sambil ngomong sama saya, itu rumah yang bagus itu kemarin istrinya mau dibunuh sama suaminya katanya. Dia ngadu sama saya katanya. Bayangkan, rumah bagus, kendaraan mewah, dua-duanya kerja, dua-duanya gajinya besar. Cerita istrinya setiap malam tidak bisa tidur, mau dibunuh suaminya. Coba, itu bayangkan, nggak ada ketenangan coba. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan itu standar kebahagiaannya kalau gitu kan. Harusnya kan kalau sudah kaya, rumahnya bagus, kendaraan dua-duanya kerja, kan happy-happy itu harusnya. Istrinya sampai tidak bisa tidur. Cerita ini sama kawan ustadz nih, sampai dia curhat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu ketika lapang dada kita, dan kemiskinan sesungguhnya itu ketika sempitnya dada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga yang bisa menyelamatkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian ataupun dalam keramaian. Inilah yang disebut dengan hakikat takwa. Takwa ini kalimat yang sederhana kan, namun sebenarnya sulit untuk dikerjakan. Takwa itu bukan pakaian saja. Cari pakaian apa? Baju takwa pak. Kan itu. Atau istilah di negeri kita ini, presiden harus takwa katanya. Maksudnya apa? Kalau bukan orang Batak, orang Jawa katanya. Orang Padang tak terima loh, saya tak masuk di sini katanya. Bukan itu takwa tuh. Jadi takwa itu artinya, pernah ditanyakan kepada Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, apa makna takwa? Kata Umar, kalau ini ada jalan nih, isinya beling, paku, duri, macam-macam. Kira-kira kalau kau menjalani jalan ini, kau ngapain di situ? Ya hati-hatilah. Jangan sampai kakiku terinjak duri, beling, paku dan yang semacamnya. Kata Umar, dzakat tuqwa, itulah takwa. Maksudnya apa? Di depan kita ini banyak syubhat, di depan kita ini banyak syahwat. Kita harus hati-hati jangan sampai terkena syubhat ataupun syahwat. Dan alamat takwa yang paling jelas, antum dikatakan takwa itu ketika antum bisa menghadapi dua perkara. Jadi tampak ketakwaan itu di dua perkara. Satu, ketika antum sendirian. Ketika kita bersendirian, disitulah takwa kita diuji. Apalagi di depan antum sudah ada handphone sekarang. Hampir setiap orang punya handphone. Dan kita selalu bersendirian dan berdua dengan handphone. Ketika kita bersendirian dengan handphone itu, di situ diuji ketakwaan. Apakah kita melihat yang dibolehkan ataukah tidak? Apakah kita mengetik sesuatu untuk deser yang dibolehkan, yang bermanfaat ataukah tidak? Atau menonton sesuatu yang dibolehkan atau tidak? Atau melihat gambar yang dibolehkan atau tidak? Di situ diuji ketakwaan kita, ikhwan. Ataupun anak muda bersendirian berzina dengan tangannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Disinilah ujian takwa kita saat kita bersendirian. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kalau kita bisa bertakwa di kala sendirian, berarti kita selamat kita. Itulah alamat takwa yang nampak. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika antum diuji, ketika banyak musibah, sakit ataupun gulung ekonominya, bankrupt di mana-mana, diuji dengan ucapan manusia, diejeknya, digibahnya, disakitinya kita, difitnahnya, dibulinya, macam-macam lah. Kalau kita bisa sabar dan kita mengharap pahala dengan kesabaran kita, itulah hakikat takwa itu. Kita bisa menghadapi ini semua dengan kesabaran. Tapi kalau di dua tempat ini kita tidak sabar, susah kita menjadi orang bertakwa. Karena di sini alamat yang jelas ketakwaan itu.
Dan itulah letak takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. 3 perkara yang merupakan kafarah. Kafarah itu maksudnya yang bisa menghapuskan dosa. Yang pertama, menunggu waktu salat. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum ma qa'ada yantadiru salata fi salatin ma lam yuhdits tad'u lahul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Ma min ahadikum, tidaklah salah seorang di antara kalian duduk menunggu salat selama dia berada dalam keadaan suci. Kayak antum di sini kan, umpamanya tadi maghrib salat, kemudian belum batal, duduk nunggu isya, ya, duduk nunggu isya, entah baca Quran, entah berzikir gitu ya, entah ngobrol masalah urusan akhirat dengan kawannya sampai kemudian isya. Maka duduknya kita nih sambil menunggu waktu sholat berikutnya, maka malaikat di kepala kita itu akan ada malaikat di atas kepala kita mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, sampai datang waktu sholat yang lainnya. Coba bayangkan, ya, kalau isya ke subuh, no, panjang kali kan gitu ya, sambil tidak tidur gitu ya, berzikir terus. Berarti kita dikatakan, ya Allah ampuni orang ini, rahmati orang ini, ampuni orang ini, rahmati. Ini malaikat di atas kepala kita, coba, luar biasa di sini. Bahkan lebih daripada itu kata Rasul, orang yang menunggu solat setelah solat itu, maka dia dianggap solat. Jadi dianggap solat seolah-olah dari maghrib ke isya itu solat terus gitu loh. Padahal hanya duduk saja, tapi dianggap solat kalau dia bisa menunggu solat setelah solat. Kan luar biasa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, menyempurnakan wudu, isbagul wudu. Ada kalanya ikhwatu fiddin, musim-musim, mungkin kalau di negeri kita alhamdulillah lah mu'tadil ya, tengah-tengah ya, musim panas pun tidak panas sekali, musim dingin ya tidak dingin sekali. Tapi kalau antum ke Saudi atau ke negara-negara timur sana, itu ada musim yang kalau dingin sekali itu. Bahkan ada sebagian negara yang sampai bersalju saking dinginnya, ya. Lah kata Nabi SAW, tetap sempurnakan wudu walaupun kamu tidak suka menyentuh air. Waktu dulu saya di Yaman, saya pernah di daerah Taiz ya. Taiz itu Taiz itu cuacanya cuma 2, dingin sama dingin sekali. Enggak ada panasnya. Itu cuacanya dingin sama dingin sekali, coba bayangkan. Jadi ketika musim dingin sekali, subuh-subuh mau wudu itu kayak nyetrum ya, megang seng itu kan, penutup kamar mandi pakai seng itu, kalau kita dorong seng itu kayak setrum tuh, kayak nyetrum tuh, saking dinginnya. Belum airnya lagi, terpaksa lagi kita rebus air itu untuk wudu saja. Tapi Nabi SAW mengatakan tetap sempurnakan juga kan. Kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian kutunjukkan kepada kalian amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kalian dan bisa meninggikan derajat kalian? Kata sahabat, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Apa? Kata Rasul, isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudumu walaupun kau susah ataupun kau benci untuk melakukannya, karena airnya dingin, cuacanya dingin, badan greges-greges, sempurnakan wudu. Ada kalanya kan kita demam ya, selama tidak ada fatwa dari dokter tidak boleh menyentuh air, sentuh air. Kecuali kata dokter jangan sentuh air, ya tayamum. Umpamanya ada luka atau sakit, kalau sampai terkena air masalah kan itu ya. Itu kalau ada fatwa dokter. Kalau tidak ada fatwa dokter, selama kita bisa menyentuh air, sentuh air. Ya, selama tidak memadorotkan. Kecuali sampai memadorotkan, tidak boleh. Contoh umpamanya di zaman Nabi SAW ada pasukan khusus diutus Rasul untuk menyerang musuh, menang, kemudian pulang. Di tengah jalan mereka istirahat. Rupanya salah satu pasukan itu ada salah seseorang yang terkena luka sabetan pedang di kepalanya. Kemudian dia tidur, qadarullah, mimpi basah pula dalam tidurnya itu ya.
Dan mimpi basah itu dari syaitan. Jangan bangga. Karena ada orang mimpi basah, terbangun, alah kok terbangun pula. Enggak boleh. Mimpi basah itu dari syaitan. Kalau mimpi basah langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Lah sahabat ini mimpi basah. Kemudian minta fatwa sama kawan-kawannya. Cemana saya ini? Kepala saya ini terluka. Boleh enggak saya tayamum? Tidak mandi besar. Apa kata sahabat? Oh, tidak ada rukhsah bagimu. Kau harus tetap mandi katanya. Akhirnya mandi, habis mandi mati. Ya. Perkara ini sampai kepada Rasul, marah Rasul. Qataluhu qatalakumullah katanya. Fa inna shifal as-su'alu kata Rasul. Kalian semua sudah membunuhnya kalian. Semoga Allah memerangi kalian. Obat bodoh itu tanya kata Rasul, bukan kasih fatwa. Obat bodoh itu tanya, bukan kasih fatwa. Tengok akhirnya gara-gara kasih fatwa mati orang jadi kan. Itu bahaya, ngasih fatwa sembarangan akhirnya orang bisa mati. Nah, maka dari sini ikhwatu fillah menyatakan Allah Azza wa Jalla, tapi kalau bisa disempurnakan dan tidak ada madarat, ya tidak ada masalah, harus sempurnakan kan. Kan ini keutamaan menyempurnakan wudu ketika kita tidak suka. Kemudian juga yang ketiga, berjalan kaki menuju masjid. Dan ini jelas kata Nabi SAW, a'zamun nas ajran fis salati ab'aduhum mamshan walladhi yantadiru salah hatta yusalliyaha mal imam a'zamu ajran minal ladhi yusalli thumma yanam. Orang yang paling banyak pahalanya dalam salat adalah mereka yang jauh jaraknya, jauh jarak langkahnya. Bahwanya antum tetangga di sini dengan yang di Tanjung Uma, tapi jalan kaki dari Tanjung Uma ke sini, itu lebih banyak besar pahalanya dibandingkan yang samping masjid ini. Tapi masalahnya yang jauh lebih duluan, yang depan rumah pula komat dia datang, lebih parah lagi. Harusnya yang dekat tuh paling depan ya, yang jauh terakhir ini terbalik. Ini kan masalah. Jadi berjalan kaki ke masjid meskipun jauh ini mengangkat derajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma takhutul khati'a wal ukhra tarfa'u darajat. Barang siapa bersuci dari rumahnya kemudian berjalan kaki ke masjid untuk melaksanakan kewajiban Allah, maka kedua langkahnya akan dapat keutamaan. Satu langkah menghapus kesalahan dan satu langkah meninggikan derajat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang ketiga berarti poin yang keempat, hal-hal yang bisa mengangkat derajat. Pertama kata Rasul, memberi makan. Maksudnya memberi makan orang-orang yang berhajat dengan makanan, fakir miskin, anak-anak yatim dan begitu seterusnya. Kata Nabi SAW, ayyuma mu'min at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu yawmal qiyamah min thimaril jannah. Ayyuma mu'min saqa mu'minan ala dhama'in saqahullahu yawmal qiyamah minar rahikil maktum. Wa ayyuma mu'min kasa mu'minan ala ura kasahullahu min hudril jannah. Siapapun seorang mukmin yang memberi makan mukmin lainnya yang sedang lapar, Allah akan beri makan dari buah dari sorga kelak pada hari kiamat. Siapapun mukmin yang memberi minum kepada mukmin yang lain yang sedang kehausan, maka kelak pada hari kiamat dia akan diberikan minum dari rahiqil maktum, dari khamar yang paling lezat, rahiqul maktum itu. Dan barang siapa memberikan pakaian kepada mukmin yang berhajat kepada pakaian, maka Allah akan pakaikan kepadanya dari sutra indah dari sorga. Satu hari sahabat bertanya soal ghuraf. Di sorga itu kan ada ghuraf. Ghuraf itu kamar kaca, ya, itu berada di atas sorga. Dan secara tabiat ikhwan, kenapa orang itu kalau bangun rumah kalau bisa pengen lantai 2, lantai 3, lantai 4 kan? Karena mungkin juga salah satu tertariknya karena view-nya. Kalau tinggi kan bisa mandang kemana-mana di lantai yang paling tinggi kan. Apalagi kalau kita lihat di villa-villa di lereng-lereng gunung itu, harga rumahnya nggak seberapa. Maksudnya kalau kita bangun itu paling seberapa lah bangunan harganya, tapi menjadi mahal karena apa? View-nya, ya kan? Keinginan manusia seperti itu, pengen punya villa di gunung. Kadang gubuk-gubuk saja jadilah kan begitu. Maka Allah tahu tabiat kesenangan kita, dibuatkanlah satu kamar di atas sorga. Dari kamar kaca itu kita bisa melihat keindahan sorga.
Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, ghuraf itu untuk siapa? Apakah untuk para nabi? Bukan. Lalu untuk siapa wahai Rasul? Maka Nabi SAW menjawab, ghuraf kamar kaca itu liman atabal kalam wa at'amat ta'am, ya. Kemudian wa qiyamul laili wan nasu niyam. Pertama, bagi orang yang tulus ketika bicara, yang keluar santun bukan kasar. Dan yang kedua, orang yang suka ngasih makan. Dan yang ketiga, orang yang suka salat malam. Lihat kata Nabi SAW, yang suka ngasih makan masuk pada hadis ini akan mendapatkan ghuraf keindahan di sorga. Itulah keutamaan orang yang memberi makan, diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan ini 3 perkara yang bisa mengangkat derajat, kan salah satunya ngasih makan, akan mendapatkan ghuraf di sorga. Kemudian yang kedua, menebarkan salam. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian melakukannya kalian saling mencintai? Kata Rasul, sebarkan salam di antara kalian. Karena salam itu sifatnya malaikat. Ketika ada tamu, malaikat, ada yang mengatakan Jibril, Mikail, Malakul Maut menjelma seperti anak-anak muda yang kuat datang ke rumah Ibrahim. Maka yang pertama kali ketika masuk ke rumah Nabi Ibrahim, malaikat mengucapkan Assalamualaikum. Artinya sifat malaikat menebarkan salam itu, dan itu disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. Surah Az-Zariyat ayat 24-25. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan itu? Ketika mereka masuk ke rumah Ibrahim, mereka pun mengucapkan salam. Artinya salam ini ucapan para malaikat. Bahkan Nabi Adam ketika pertama kali bisa bicara, Assalamualaikum. Yang diucapkan Nabi Adam itu yang pertama kali ucapan salam tuh, ketika dia bisa bicara tuh. Jadi salam ini ucapan Nabi Adam, ucapan para malaikat, bahkan ucapan penduduk surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan bagi kalian, katanya. Bahkan seluruh makhluk yang ada di surga akan mengucapkan salam. Pohonnya, dedaunannya, temboknya, semua alat-alatnya, mereka akan mengucapkan salam kepada kita, karena surga itu darussalam. Ya, jadi salam itu jangan diganti-ganti. Ganti dengan hello. Hello? Apa hello nih? Katanya. Hai, katanya. Enggak ada lagi nih. Good morning lah, kok enggak jelas pula kan itu. Islam itu punya tahiyat sendiri. Tahiyatul Islam ya salam. Ya, sebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Kalau jamaah pengajian dari jauh, oh assalamualaikum akhi, padahal jauh tuh. Kalau nggak dikenal, padahal jelas-jelas pakai koko, ya pakai jubah, nggak ada mengucapkan salam. Ya kenapa tuh tak salam? Bukan jamaah saya katanya. Subhanallah, nggak boleh kayak gitu. Ya, yang repot lagi yang diucapkan salam, bingung dia. Assalamualaikum Pak, nggak dijawab, diperhatikan kita. Kapan kita kenal ya? Lah kok gitu pula kan, kadang-kadang kan kita ini mau mengucapkan salam, menyebarkan salam, dibilang kapan kenalnya katanya. Berarti dia nggak tahu kan itu. Itu karena sudah hilangnya salam di tengah masyarakat sehingga dianggap aneh. Dan ini alamat-alamat kiamat, ketika hanya salam itu diberikan kepada orang yang dikenal dan tidak diberikan kepada yang tidak dikenal. Ini alamat-alamat dekatnya kiamat, kata Rasul. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan nanti pada hari kiamat ataupun di sorga, maka orang-orang itu yang masuk ke sorga akan disambut dengan salam. Dan yang terakhir, salat malam. Allah mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwa mukila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan waktu itu lebih terkesan. Ibadah di tengah malam itu, ikhwan, adalah ibadah yang paling afdal dibandingkan di siang hari. Kenapa? Karena ibadah tengah malam itu lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih takwa. Mau dia sama siapa?
Ya, nggak ada orang tengah malam. Mau riak sama siapa? Tapi kalau siang-siang kan ramai orang, memungkinkan riak. Masalahnya depan kita ada handphone, ya kan? Solat malam, Allahu Akbar, WA sama kawannya, Anda udah bangun nih katanya. Nanti ya habis solat besok kita ketemu. Subhanallah. Atau yang lebih parahnya live pula lewat TikTok lagi solat. Sekali handphonenya lowbat pula kan, pusing gak jadi solat. Cari charger. Lah ini kan masalah ikhwan ya kan. Ini solat malamnya di atas ria bukan karena Allah. Tapi ikhwatu fillah, Allah mengatakan, Rasul mengatakan, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin yaumal qiyamati jaa munadin fanada bi sautin yasmaul khalaiq sayalamu ahlul jam'il yaum min min aula bil qarami thumma yarji'u fayunadi liyakumul ladzina kanat tatajafa junubuhum fayakumuna wa hum qalilun." Bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat, dari zaman Adam sampai yang terakhir mati dikumpulkan pada hari kiamat, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk, "Hari ini semua yang kumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan." Kemudian penyeru kembali berseru dan mengatakan, "Liyakumal ladzina kanat tatajafa junubuhum." Ketika di dunia lambung-lambungnya jauh dari tempat tidur berdiri, maka semua berdiri. Rupanya fayakumuna wa hum qalil. Rupanya yang berdiri semua makhluk di hari kiamat itu sedikit sekali rupa yang berdiri. Sedikit sekali ahli tahajud itu. Maka mereka akan dimuliakan itu. Ya. Dan ingat ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Orang yang suka qiyamul lail, qiyamul lail beda dengan tahajud. Ya, kalau tahajud itu identik salat. Kalau disebut tahajud berarti salat. Kalau qiyamul lail ini bukan salat saja. Pamannya antum bangun berdoa, itu disebut qiyamul lail. Antum berwudu, itu disebut qiyamul lail. Antum zikir disebut qiyamul lail. Antum baca Quran disebut qiyamul lail. Antum tahajud disebut qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini mencakup semua ibadah. Ya. Jadi kita umpamanya bangun di tengah malam mau kencing, nah, anggap saja ya, mau kencing. Kemudian ketika bangun kita membaca alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan berdoa namanya. Sambil kamar mandi subhanallah subhanallah subhanallah. Kemudian keluar kamar mandi alhamdulillah, tidur lagi. Berarti antum sudah melaksanakan qiyam lail walaupun hanya berzikir. Ya, tidur lagi. Ya, syukur-syukur tidak tidur lagi kemudian sholat malam kan. Ya, sempurna itu kalau sampai berdoa, berzikir, baca Quran, tahajud, itu sempurnalah qiyamul lail kita. Tapi seafdal-afdalnya qiyamul lail adalah tahajud. Kenapa? Karena ketika kita tertidur, umpamanya nanti pulang dari sini jam 10, jam 11 antum tidur itu, setan itu datang ke kita, kemudian mulai mengikat tengkuk kita 3 ikatan kata Rasul. Kemudian kita tidur. Setiap tidur itu diikat sama setan 1 ikatan. Kemudian kata setan, tidur yang lama ya, jangan bangun. Ya. Nanti lagi udah 2:30 diikat lagi sama setan, tidur yang lama jangan bangun. Nanti sudah subuh, sudah suara azan tuh diikat lagi, tidur masih lama malam gitu. Gitu ya. Itulah setan tuh kerjaan setiap malam tuh, diikat. Coba ingat kata Nabi SAW, kalau terbangun kemudian dia berzikir kepada Allah, inhalat uqdatun, 1 ikatan lepas. Kalau dia berwudu, inhalat uqdatun, 2 ikatan lepas. Kalau 3 kali semua ikatan lepas, maka dia akan di pagi harinya menjadi orang yang paling semangat hidup dan tahu apa yang akan dilangkahkan hari itu sampai sore hari, dan tidak ada masalah yang akan mengenai dirinya. Tapi kata Rasul, kalau dia tidak terbangun, tidak berzikir, tidak wudu, tidak sholat, subuh bablas gitu ya, maka hari itu akan banyak masalah. Itu hari kelam bagi dia. Banyak masalah dia di pekerjaannya, sama orang, di perusahaannya, di jalan, banyak masalah. Allah akan kasih masalah, terkadang masalah itu tidak tahu apa sebabnya tuh. Bayangkan, berarti kalau kita bangun melaksanakan subuh, walaupun tidak qiyamul lail kan, tapi bangun subuh kemudian berwudu, kemudian sholat, itu sudah menghilangkan ikatan. Apalagi tahajud, ya, lebih lagi ya, menghilangkan ikatan-ikatan syaitan.
Dan Rasul mengatakan, inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Sungguh di malam hari terdapat waktu tertentu yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, pada waktu itu maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut terjadi setiap malam. Kapan itu? Di sepertiga malam akhir Allah turun dan Allah katakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, dan siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Inilah dari 4 poin, 3 poin, 1 poin penghancur, 2 poin penyelamat, 3 poin penghapus dosa, dan yang terakhir pengangkat derajat kita di surga. Wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan dari Thulathiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam.